Makanya mereka mengajarkan kepada kita setiap habis subuh, sholat subuh, dan habis sholat isya di bulan Rajab ini, jangan tinggalkan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada diri kita memasuki bulan Rajab di tahun ini, bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Muhammad SAW setiap memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sehingga kami bisa memasuki bulan Ramadan. Nah, di antara keistimewaan bulan Rajab, yaitu bulan Rajab ini adalah bulan yang berdekatan dengan bulan Ramadan, seakan-akan bersambung dengan bulan Ramadan, hingga Nabi mengkaitkannya Rajab, Sya'ban dengan Ramadan. Ini ada isyarat dari doa Nabi Muhammad SAW ini. Ketika kita memasuki bulan Rajab, maka itu adalah start, permulaan kita bersiap-siap memasuki bulan Ramadan. Nah, di situ ada pelajaran bahwa bulan Rajab ini adalah bulan persiapan menyucikan diri kita sampai nanti masuk ke Sya'ban, hingga kita masuk ke bulan Ramadan sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua hingga berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik lahir dan batin insya Allah. Di samping itu, bulan Rajab ini juga disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaq samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ayat disebutkan, sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah bulan itu ada 12 bulan. Sudah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan yang haram ini adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan 4 bulan itu 1 bulan terpisah dan 3 bulan berurutan. 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab ini. Nah, karena ini bulan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bulan ini sangat istimewa sekali, sehingga ketika kita memasuki bulan Rajab, maka kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Rajab ini, Allah memilih di bulan Rajab ini, menurut kesepakatan para ulama, Allah memilih di bulan Rajab ini sebagai bulan di saat Nabi Muhammad SAW
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Terjadi di bulan Rajab ini. Perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah sholat 5 fardu, 5 waktu, dan sholat Jumat juga turun di bulan Rajab ini, menjadikan bulan ini lebih istimewa lagi. Perintah sholat yang disebutkan di dalam hadis bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Perintah sholat itu turun di bulan Rajab ini. Dan peristiwa mukjizat yang agung itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk datang menghadapnya, dan saat itu Nabi berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi di bulan Rajab ini. Yang terakhir, dalam sebuah riwayat disebutkan Rajab Syahrullah. Rajab ini, kata Rasulullah SAW, adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap orang di antara kita ketika memasuki bulan Rajab, alangkah baiknya jika dia merenungi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum dia wujudkan di dalam hidupnya, atau dia wujudkan tapi tanpa kesempurnaan, hanya asal saja menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, menilik kembali kekurangan dirinya dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah masa yang tepat bagi hamba tersebut untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi mengatakan Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak beristighfar di bulan ini. Di antaranya makanya para salaf pendahulu kita menganjurkan kita minimal setiap habis sholat subuh dan habis sholat isya, karena orang awam seperti kita ini kalau tidak diikat dengan aturan-aturan, maka kita akan melewati begitu saja hari-hari ini. Makanya mereka mengajarkan kepada kita setiap habis subuh, sholat subuh, dan habis sholat isya di bulan Rajab ini, jangan tinggalkan istighfar dalam bentuk lafadz seperti apapun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh mengucapkannya astaghfirullah, boleh juga mengucapkan rabbighfirli warhamni watub alayya, yang di dalamnya menggabungkan antara istighfar dan taubat. Rabbighfirli, wahai Tuhan ampuni aku, rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Kata para salaf pendahulu kita, minimal ucapkan itu 70 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat isya. Tentunya bukan sekedar mengucapkan di lisan belaka, tetapi menghadirkan di dalam hati kita rasa penyesalan di dalam hati kita dan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagus jika kita memperbanyak doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mengulang-ulang doa ini juga bagus di bulan Rajab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan setiap yang mendengarkan ucapan saya ini. Amin ya rabbal alamin.